Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, video saya ini temanya mengapa tidak 7 pilar kebangsaan. Jadi sejak MPR RI diketuai oleh Pak Taufik Kimas, beliau jadi ketua MPR antara 1 Oktober 2009 sampai 8 Juni 2013, maka MPR telah menetapkan bahwa ada 4 pilar kebangsaan, ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita ketahui Pancasila adalah state philosophy, falsafah negara, dan state ideology, ideologi negara. Pancasila adalah juga Weltanschauung bagi bangsa Indonesia. Jadi semacam cara pandang kehidupan berbangsa dan bernegara buat seluruh anak bangsa. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah konstitusi yang menjadi acuan atau referensi satu-satunya, menjadi dasar satu-satunya bagi seluruh undang-undang dan turunan undang-undang sampai ke tingkatan perundang-undangan yang paling rendah. Sehingga setiap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar otomatis batal demi hukum. Nah, saudara-saudaraku, NKRI sering disemboyankan sebagai NKRI harga mati. Semua usaha untuk mengubah Republik Indonesia menjadi sebuah republik federal, misalnya, dengan dalih dan alasan apapun juga sia-sia dan kontraproduktif. Mengapa? Karena pasti akan ditolak oleh seluruh anak bangsa. Nah, sementara itu Bhinneka Tunggal Ika yang diwariskan oleh Empu Tan Tular menjadi landasan utama buat bangsa Indonesia yang majemuk, yang plural dari sisi keagamaan, etnisitas, ethnicity, kemudian juga keragaman kesukuan, tradisi, dan ekspresi kultural yang sangat beragam. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, itu unity in diversity, adalah preskripsi yang paling mendasar dalam menganyam keberagaman bangsa Indonesia. Nah, negara kita terdiri dari 16.000 sekian pulau dan 1.120-an suku bangsa dengan lingua franca yang berlain-lainan, yang berserakan hidupnya itu di seluruh kepulauan archipelago Indonesia dengan garis pantai terpanjang di seluruh muka bumi. Maka Indonesia memerlukan semboyan, bukan slogan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu memang tidak bisa tidak. Nah, kita tahu gambar burung Garuda Pancasila yang di dadanya terpatri kelima sila dari Pancasila dan di kakinya tertulis Bhinneka Tunggal Ika memang terpampang di seluruh kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, gubernuran, kantor seluruh menteri tanpa kecuali, seluruh kantor kepolisian dan segala tingkatan, ya. Kemudian juga seluruh markas TNI dengan 3 matranya pasti terpampang Garuda Pancasila. Dan juga seluruh lembaga negara juga pasti di kantor presiden dan wakil presiden sendiri. Kemudian gambar burung Garuda Pancasila juga terpampang di kantor-kantor ormas sosial, ormas keagamaan, dan ormas pendidikan, dan lain-lain. Kan tetapi ada 3 pilar lain yang sederajat dan sama penting dengan pilar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pilar-pilar bendera, bahasa,
dan lagu kebangsaan atau national anthem dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, saudara-saudaraku, dalam bab ke-15 pasal 35 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 35. Kemudian pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian pasal 36A berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sedangkan pasal 36B berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, mengingat seluruh pasal Undang-Undang Dasar yang saya bacakan tadi adalah sederajat dan sama penting, maka sangat masuk akal bila saya usulkan untuk kita pikirkan bersama menjelang perayaan 78 tahun Indonesia Merdeka nanti, agar pertama, pilar Sang Saka Merah Putih, kedua pilar lagu Indonesia Raya, national anthem kita, dan yang ketiga pilar bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, ditambahkan keempat pilar kebangsaan yang selama ini sudah kita terima dan sudah disosialisasikan, dimasyarakatkan ke seluruh bangsa besar Indonesia. Nah, sehingga dengan ini sesungguhnya bangsa Indonesia itu memiliki 7 pilar sesuai dengan arahan konstitusi kita. Coba dengarkan dan simak lirik lagu Bendera Merah Putih, ciptaan Busut. Hati kita tergetar setiap mendengar lagu ini. Tentu tidak perlu kita bahas lebih lanjut betapa pentingnya menjadikan kita punya Indonesia Raya sebagai national anthem. Dan terakhir, bahasa Indonesia adalah pilar sangat penting karena dengan bahasa persatuan bangsa yang sangat demokratis dan egaliter ini, sesama anak bangsa bisa bertegur sapa, bertukar pikiran, dan lebih mudah menyuburkan kecintaan pada bangsa dan negara sendiri. Juga sekaligus meningkatkan rasa patriotisme kita dan mendorong kesetiaan berkorban demi kejayaan Indonesia. Nah, jadi saudara-saudaraku, 7 pilar kebangsaan itu ialah pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga NKRI, keempat Bhinneka Tunggal Ika, kelima Sang Saka Merah Putih, keenam National Anthem Indonesia Raya, dan ketujuh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Nah, mudah-mudahan apa yang baru saja saya sampaikan menjadi masukan berharga buat kita semua dalam rangka menyongsong peringatan dan perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Jadi harapan saya menjadi sebuah wacana yang bisa kita diskusikan. Dan kalau ini diterima, alangkah senangnya, alangkah bahagianya kita semua. Karena itu adalah arahan dari konstitusi kita. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.